Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para jamaah yang hadir di Masjid Al-Ukhuwah Kota Bandung, dan juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media. Pada kajian di sore hari ini, kami mengetengahkan sebuah tema yang berjudul tanda kesempurnaan iman. Sebelumnya kita membahas dulu tentang apa itu iman. Fil istilah, iman itu adalah at-tasdiqul jazimu bi kulli ma akhbara bihi Allah wa rasuluhu mal iqrar wa tuma'ninah wal qabul wal inqiyad lahu. Secara istilah, iman itu maknanya adalah as-sadiqul jazim, membenarkan secara kokoh terhadap semua yang Allah dan Rasulnya kabarkan, disertai dengan penetapan dan tumakninah, diikuti dengan penerimaan dan melaksanakan ketaatan. Mana yang tidak jauh berbeda dengan hal ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dinukil oleh muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kata beliau, al-iman wa in kana yatadammanu at-tasdiqa falaysa huwa mujarradu at-tasdiq. Iman, walaupun dari akar katanya itu dia mengandung makna membenarkan, namun tentu tidak hanya cukup sampai membenarkan saja. Wa inna huwal iqrar wal tuma'ninah, tetapi dia harus ada menetapkan dan tuma'ninah. Oleh karena itu, wadhalika, yang demikian itu disebabkan bahwa membenarkan itu hanya berkaitan dengan kabar yang datang. Jadi ada berita, dibenarkan. Adapun berkaitan dengan datangnya suatu perintah, maka di situ tidak saja berhenti
pada membenarkan saja, tapi yastaujibu al-inqiyada lahu wal islam, tapi juga diikuti dengan melaksanakan perintah tersebut. Iman dia adalah amalun fil qalbi. Dia merupakan amal atau perbuatan yang ada di dalam hati. Jima'uhu al-khudu' wal qiyadu lil amri. Dan berkumpulnya iman itu ada pada ketundukan dan melaksanakan perintah. Jika dia tidak mengerjakan suatu perkara yang diperintahkan, ya, walaupun dia membenarkan berita atau perintah tersebut, maka pada hakikatnya dia belum sampai pada hakikat iman. Jadi bisa kita katakan bahwasanya iman itu tidak sekedar kalau dikatakan kamu orang beriman, iya, datang suatu perintah cuek. Nah, itu tidak dikatakan hakikatnya iman melekat pada dirinya. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahwasanya iman itu ia memang maknanya at-tasdiq, membenarkan, akan tetapi al-mustalzim lil qabul wal inqiyadi, akan tetapi juga diikuti dengan ya membenarkan, ya menerima, ya mengerjakan, ya melaksanakan, ya mentaati. Menerima berita-berita yang datang bagian dari iman. Tapi ketika ya menerima berita yang datang bagian dari iman, tapi ketika adanya perintah, adanya larangan, tidak saja dia benarkan ini perintah, ini larangan, tapi juga dilaksanakan. Artinya bila itu perintah dia kerjakan, bila itu larangan dia tinggalkan. Hadza huwal iman. Inilah iman. Hanya sekedar mengatakan ana mu'minun billah, hanya sekedar mengatakan saya ini orang beriman loh sama Allah loh, ya, dan saya mengimani Allah itu ada, dia memiliki para rasul yang diutus, lakinnahu la ya'mal, tapi dia tidak beramal, fala yanfa'u hadzal iman, maka iman ini tidak memberikan manfaat kepada dirinya. Adapun iman alladzi yanfa', yang bermanfaat, huwa ma dzakartu, dia adalah apa? Seperti yang aku sebutkan tadi kata Syekh Utsaimin. Ya. Yaitu apa? Membenarkan tapi juga diikuti dengan ketaatan. Oleh karenanya satu kesimpulan yang sangat populer yang diungkapkan oleh para ulama ahli sunnah, kata mereka, fa innal imana inda ahli sunnati wal jama'ati wal iqraru bil qalbi wan nutqu bil lisani wal amalu bil jawarih. Yaitu apa? Al iqraru bil qalbi, menetapkan dengan hati, dia meyakini benar dan membuatnya tenang dengan keyakinan tersebut. Wa nutqu bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wal amalu bil jawarih, kemudian anggota badannya beramal. Wa in kana kadzalik, oleh karena itulah kita dapati bahwa iman itu yazidu wa yanqus, dia bertambah dan dia berkurang.
kita lihat pengaruh bertambahnya iman. Fal imanu yazudu bin haitsu iqral qalbi wa tuma'ninatuhu wa sukunuh. Maka iman itu ketika dia bertambah, maka hati semakin mantap, jiwa semakin tenang. Itu menandakan apa? Imannya ada penambahan. Dan manusia mengetahui hal itu. Contoh misal, fa indama yahduru majlisa dzikrin fihi mau'izatun wa dzikrun lil jannah wan nar. Ya, misal ketika seseorang itu menghadiri suatu majelis, suatu perkumpulan yang di dalam majelis tersebut disebutkan ada petuah-petuah nasihat menjelaskan tentang surga, menjelaskan tentang neraka, yazdadul iman, imannya bertambah. Hatta ka'annahu yushahidu dzalik ra'yal ain. Ya, sampai-sampai seolah-olah dia betul-betul melihat surga dan neraka. Sebaliknya, tatkala terdapat kelalaian di dalam dirinya, ya, lalu kemudian ya, dia meninggalkan majelis yang seperti ini, maka pun otomatis yakhifu hadal yaqina fi qalbihi, maka keyakinan tentang hal itu juga semakin ya menipis. Jadi artinya saya menyebutkan bahwasanya bila kita ingin lihat iman itu seperti apa yang ada pada diri kita, contohnya cobalah lihat kondisi hati orang yang menghadiri majelis ilmu dan mereka yang jauh dari majelis ilmu. Pasti kerasa bedanya. Pasti kerasa bedanya. Apalagi nyata-nyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan majelis ilmu, kan begitu. Dilakukan di masjid, berkumpul banyak manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Muslim, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarallahu fi man indah." Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul dari satu rumah dari rumah-rumah Allah di masjid. Mereka mempelajari kitabullah Al-Quranul Karim, ya, membaca Al-Quranul Karim, saling mempelajari itu di antara mereka, kecuali akan diturunkan ketenangan. Kecuali diturunkan ketenangan. Mereka akan diliputi rahmat. Malaikat menaungi mereka dan Allah akan memuji-muji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Jalla wa'ala. Sebagian pun saking tenang majelis ilmu, yang saking tenang di majelis ilmu itu sampai-sampai mereka yang susah tidur pun datang ke majelis ilmu untuk istirahat karena tenang. Saking tenangnya mudah tidur. Ada enggak? Ada. Ya, mungkin dia banyak pikiran, banyak persoalan, tidur susah. Begitu di majelis ilmu dia merasa ketenangan, saraf-sarafnya mulai kendor dan mudah ngantuk bahkan tidur. Itu barokah. Saya. Lalu bagaimana mereka yang mendapatkan ketenangan batin yang lebih besar daripada itu?
Berikutnya kita berpindah kepada adanya dalil-dalil yang menjelaskan tentang bertambah dan berkurangnya iman. Di antaranya di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah imannya. Al-Mudassir ayat yang ke-31 ya, juga menyebutkan makna yang tidak berbeda dari itu. Kemudian juga di dalam surat At-Taubah ayat 124 hingga 125 ya, kita bacakan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqul ayyukum zadathu hadhi imana faman ladhina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun wa ammal ladhina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dan tatkala turun satu surat, ini di zaman Nabi SAW, turun satu surat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di antara mereka manusia di masa itu ya, masa Quraisy masa itu, mereka ada yang berkata, siapa di antara kalian ya dengan surat ini ketika turun imannya bertambah? Maka kemudian Allah menggambarkan hatinya orang beriman. Apa kata Allah? Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Adapun orang yang beriman, maka iman mereka bertambah. Wa hum yastabshirun, dan mereka merasakan apa? Sukacita dalam hati mereka. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka itu ada penyakit, maka ketika sampai kepada mereka ayat-ayat ya, berita-berita tentang agama, menjelaskan tentang ya surga dan neraka misalnya, maka bertambah keras, bertambah gusar, bertambah gelisah, bertambah sedih ya, dan mati dalam keadaan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun menjadi ayat yang nyata-nyata menjadi tolak ukur bagi kita. Ketika kita mendengarkan ayat Allah, apa yang terjadi pada diri kita? Kalau kemudian tiba-tiba kita merasa, ini subhanallah, ini ayat luar biasa, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, tidak saja mereka itu berdecak kagum dengan keagungan Al-Quranul Karim, tapi Allah sebutkan apa? Wa hum yastabshirun, hati mereka itu berasa bahagia, senang luar biasa ketika datang kepada mereka, terdengar kepada mereka ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka indikasi buat kita, ketika kita dalam keadaan ya kondisi tertentu, kemudian kita tak mau bertegur sapa dengan Al-Quran, tak mau lagi membuka Al-Quran, tak sudi lagi membaca, tak sudi lagi mau menyimak, itu tanda hati kita ada penyakit, menunjukkan iman kita sedang turun. Ada beberapa perkataan indah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya perkataan Abu Darda. Ini terdapat dalam Syarah Aqidah At-Tahawiyah.
Kata Abu Darda, kita coba bacakan pelan-pelan ya supaya bisa meresap, mudah-mudahan, Allahumma amin. Min fiqhil abdi ayyata'ahada imanahu wa ma naqasa minhu, wa min fiqhil abdi ayya'lama azdadu huwa am binqus. Luar biasa ini. Kata Abu Darda, di antara kefakihan seorang hamba, fakih itu cerdas dalam memahami agamanya. Di antara kefakihan seorang hamba apa itu? Dia memberikan perhatian, pengawalan kepada iman. Dan apa yang buat iman itu berkurang, dia memberikan perhatian. Ditegaskan lagi oleh Abu Darda, wa min fiqhil abdi ayya'lama izdad aw am yanqus. Di antara kefakihan seorang hamba, dia tahu betul sekarang iman saya lagi naik atau lagi turun. Berarti orang yang tak peduli menunjukkan orang itu enggak cerdas dalam agamanya. Dia enggak peduli apakah imannya terasa naik atau tidak. Namun bila Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada seseorang, Allah jadikan dia semacam memiliki sensor begitu. Kayaknya nih iman lagi turun nih. Gimana nih cara naikinnya nih? Kenapa kok jadi turun ya? Dia pikirkan, oh turun tuh kemarin karena sering jalan-jalan, jajan-jajan, banyak lihat perempuan, perutnya penuh dengan makanan, tidurnya kebanyakan. Oh iya, kemarin itu seperti itu. Banyak pintu-pintu yang membuat dia lalai berzikir kepada Allah, sehingga dia merasakan sholat sholat tapi garing, sholat hanya sekedar tuntas tapi tidak nikmat. Quran dibaca baru yang tertamat-tamat, baru baca setengah setunduh ngantuk hoream, tertamat-tamat. Maka Abu Darda ya mengingatkan tentang hal itu. Di antara kefakihan seorang hamba itu, dia memberikan perhatian, pengawalan tentang iman. Dia kawal imannya. Sekarang ini saya ini sedang ngapain di iman? Sedang naik atau sedang turun? Kalau naik alhamdulillah. Kalau turun, dia akan mencoba untuk memperbaikinya. Oleh karenanya, sahabat besar Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu ya, itu sampai-sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagus untuk kita baca juga. Ya. Terutama di saat kita lagi mungkin galau, banyak pikiran, banyak ini dan itu membuat sholat kita terganggu, bacaan Quran kita juga jadi tidak nikmat gitu kan. Pokoknya terasa hambar begitu ibadah-ibadah. Maka coba kita ikuti doa yang dibaca oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, kata Ibn Mas'ud, dia berkata dalam doanya, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fikhan. Allahumma zidna, ya Allah tambahkan kepada kami 3. 1, imanan. 2, wa yaqinan, keyakinan, tambahkan terus ya Allah. Yang kita wa fikhan, kefakihan tentang pemahaman tentang agama.
iman, keyakinan, dan kefakihan. Ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Kabir, dan juga terdapat dalam Fathul Bari, riwayat Ahmad dalam iman dengan sanad yang sahih. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fikhan. Umar bin Abdul Aziz, sebagian ulama menyebutnya dia sebagai khalifah yang kelima setelah Ali. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, dia berkata, inna lil imani faraidu wa syara'i'u wa hududan wa sunanan faman istakmalaha istakmalal imanu faman istakmala fa istakmalal imana wa man lam yastakmilha lam yastakmil imana. Sesungguhnya iman itu dia memiliki faridah-faridahnya, yaitu apa? Ketetapan-ketetapan, kewajiban-kewajibannya. Dia memiliki aturan-aturannya, dia memiliki batasan-batasannya, dia memiliki sunnah-sunnahnya. Maka barang siapa menyempurnakannya, sempurnalah imannya. Sebaliknya barang siapa yang tidak menyempurnakannya, maka tidak sempurnalah imannya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, dinukilkan oleh Al-Imam Asqalani dalam Fathul Bari. Ini Imam Asqalani juga ulama mazhab Syafi'i, menukil perkataan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, al-imanu qaulun wa amalun yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Iman itu berupa ucapan dan perbuatan, dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Berkata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari, kata Imam Bukhari, laqitu aktsara min alfi rajul bil ulama bil amsar. Aku menemui lebih dari 1000 ulama dari berbagai kota. Fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalifu fi anna al-imana qaulun wa amal wa yazid wa yanqus. Dan tidak aku dapati satu saja dari mereka yang berbeda pendapat untuk menyatakan bahwa iman itu berupa ucapan dan perbuatan, dia bertambah dan berkurang. Ini kesepakatan ulama dari masa ke masa. Yang ini kita katakan inilah akidah yang sahih. Iman itu ada bertambahnya dan ada berkurangnya. Maka dari itu, pada jamaah sekalian, kita akan membahas, mudah-mudahan di waktu yang kita miliki cukup, beberapa poin apa yang membuat iman itu bertambah. Tentu sangat banyak tentunya poin-poinnya, tapi kita akan sebutkan beberapa saja. Sebagaimana apa yang membuat iman itu berkurang pun juga kita akan sebutkan beberapa poin saja. Sebab bertambahnya iman, satu, ta'allumul ilmin nafi, mempelajari, talabul ilmi lah kalau bahasa kita, rajin belajar tentang agama. Yang kedua, baca Quran disertai dengan tadabbur. Tadabbur artinya difikirkan kandungan maknanya. Yang ketiga, an-nadhru fi siratin Nabil Karim, mempelajari sirah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, membaca sirah kehidupan para ulama terdahulu dari kalangan para sahabat Nabi, tabi'in, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Yang berikutnya, bersungguh-sungguh untuk memperbanyak amal soleh. Bersungguh-sungguh untuk memperbanyak amal soleh
Dan sebaliknya min asbabin nuqsani, dan sebaliknya sebab-sebab berkurangnya iman. Yang pertama al-jahlu bi asma'illah wa sifatih. Al-jahlu itu dalam bahasa Indonesia artinya bodoh terhadap nama dan sifat Allah. Kalau bahasa kita nggak kenal Allah sama sekali. Yang kedua, fi'lul ma'siyah, mengerjakan maksiat atau berbuat dosa. Yang ketiga, tarkut ta'ah, meninggalkan ketaatan. Dah 3 saja. Kita akan lihat sedikit penjelasan dari poin-poin yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, di antara sebab bertambahnya iman yaitu ta'allumu ilmin nafi', rajin belajar agama. Al-mustamad minal kitab wa sunnah, tentu belajar agamanya betul-betul didasarkan kepada kitab dan sunnah, Al-Quran dan hadis. Kata Ibnu Hajar Asqalani dalam syarah Sahih Bukhari namanya Fathul Bari, kata beliau begini, wal muradu bil ilmi, dan yang dimaksudkan dengan lafaz ilmu, jadi bila datang lafaz tentang ilmu dan keutamaannya baik yang terdapat dalam ayat maupun hadis, maka yang dimaksud ilmu itu adalah al-ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu pasti. Ya. Alladhi yufidu ma yajibu 'alal mukallaf min amri dinihi fi ibadati wa muamalatihi. Nah, beliau sebutkan ya rincian ilmu syar'i itu. Ya, yang mana kata beliau, ilmu ini adalah ilmu yang nanti akan menghantarkan seorang mukallaf, seorang muslim yang diberikan beban syariat, ya, bagaimana dia bisa mengetahui ibadahnya kepada Allah, bagaimana muamalahnya kepada Allah, ilmu yang mengenal Allah dan sifatnya, ya, apa yang harus dia lakukan dari perintah-perintah Allah, dan bagaimana dia bisa mensucikan Allah dari berbagai macam kekurangan. Dan tentu ilmu ini beredar pada ketika seorang membahas tafsir, membahas hadis, membahas masalah fikih. Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam Majmu' Rasail wa Fatwah beliau mengatakan begini, fa innal insana kullama izdada ma'rifatan billah wa bi asma'i wa sifatihi izdada iman bila syak. Seseorang itu kalau pengenalannya terhadap Allah, namanya, sifat-sifatnya, kalau dia paham betul itu, mesti akan bertambah keimanannya tanpa diragukan lagi. Oleh karena itulah kita dapati, walihada najidu ahlul ilmi alladhina ya'lamuna min asma'il wa sifati ma la ilamuhu ghairuhum tajiduhum aqwa iman minal akharin. Oleh karena itu kita akan dapati ahli ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu, para ulama yang mereka tahu betul tentang asma Allah, asmaul husna diantaranya, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang selain mereka tidak mengetahuinya, kita dapati mereka orang-orang memiliki imannya lebih kuat daripada yang lain. Itu sudah terbukti, terbukti. Dan alhamdulillah
Sudah banyak ya buku-buku yang beredar, termasuk diterjemahkan tentang Asmaul Husna. Ya salah satunya karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badr. Nama kitab beliau Fiqhu Al-Asma'i Al-Husna. Dan itu sudah diterjemahkan dengan judul sama, Fikih Asmaul Husna. Itu bagus dibaca ya, diterbitkan oleh Darus Sunnah kalau nggak salah. Bagus dibaca. Rasakan perbedaan dan perubahan diri kita ketika kita mulai memasuki satu persatu Asmaul Husna. Lafaz Allah, lafaz Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, lafaz Al-Malik, ya, lafaz Al-Malik, Al-Malik, ya, lafaz Al-Qudus, lafaz As-Salam, lafaz Ar-Razzaq, lafaz Ar-Rahman, lafaz Ar-Rahim, ya, Dzul Jalali wal Ikram, satu persatu, maka itu mesti akan menaikkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha untuk menempuh itu. Karena tadi sudah kita sampaikan, iman itu bertambah dan berkurang. Kita harus mencari strategi agar ya iman kita itu terjaga dengan baik. Salah satunya pelajari Asmaullah wa Sifati. Pelajari Asmaullah wa Sifati. Dan harus sabar. Belajar agama itu harus sabar. Mengapa harus sabar? Karena sasaran, objek tujuan beragama itu adalah hati. Hati kita ini penyakitnya banyak. Penyakitnya banyak. Orang badannya sehat, ketika sakit mungkin pakainya 1-2. Tapi kalau penyakit hati itu banyaknya luar biasa. Sehingga ya dia mudah sekali untuk berubah. Yusammal qalbu linqilabi, disebutnya qalbu itu karena dia mudah berbolak-balik. Maka pelajari perkara-perkara yang membuat hati dan iman kita terjaga dengan baik. Salah satunya belajar ilmu syar'i. Ya, belajar tentang Allah Subhanahu wa taala. Belajar tentang rahasia-rahasia ibadah. Kita salat, apa rahasia dari salat? Bertahun-tahun kita sudah melaksanakan salat, pernahkah kita memahami, kalau bahasa saya, kesaktian salat buat diri kita? Al-Fatihah yang kita baca, ribuan kali kita baca, pernahkah kita menyadari akan agungnya surah Al-Fatihah, yang mana Nabi saja SAW mengatakan bahwa Al-Fatihah itu Al-Quranul Azim, dia bacanya sangat agung. Nabi itu mengatakan Al-Quran itu ya, Al-Fatihah itu Al-Quranul Azim. Dia ada bacaan sangat agung. Pertanyaannya, kita sering sholat, sering baca Al-Fatihah, sudahkah kita merasakan keagungan Al-Fatihah? Bukan saja sampai di situ, Nabi juga mengatakan Al-Fatihah itu adalah apa? Ummul Quran. Dia induknya Al-Quran. Setiap ayat yang datang setelah Al-Fatihah, mulai dari Al-Baqarah sampai An-Nas, dia merupakan tafsir dari Al-Fatihah. Dialah statusnya surat yang dibaca berulang di dalam sholat. Tidak ada surat yang lain yang Rasulullah SAW suruh kita baca kecuali Al-Fatihah. Nah, dari situ kan kita mencoba untuk ya, berikutnya adalah
kita pindah kepada di antara sebab pertamanya iman ketika kita membaca Al-Quran, kita baca dan kita tadabburi maknanya. Ada satu ayat di dalam surah Al-Baqarah, ayat 121, bukan 212 ya, 121, 121. Allah Ta'ala berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Ini indah sekali ini ayat ini, subhanallah. Apa kata Allah? Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan Alkitab, Al-Quranul Karim. Yatslunahu haqqa tilawati, kemudian mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah orang yang beriman kepada Al-Quran tersebut dengan sebenar-benar keimanan. Untuk coba tadabbur itu ayat, agar itu menjadi indikasi kepada kita, sudahkah kita menjadi orang yang betul-betul beriman terhadap Al-Quranul Karim. Perhatikan baik-baik, Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih, kata Allah. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, mereka membacanya dengan haqqa tilawati, dengan sebenar-benar bacaan. Itulah orang-orang yang mengimani Al-Quran tersebut. Maka berarti indikasi benarnya iman kita kepada Alkitab, Al-Quran, maka kita harus membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan membaca Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya? Maka ada 3 kata Syekh Muhammad bin Utsaimin dalam tafsir Al-Baqarah. Yang pertama adalah tilawatun lafdhiyatun, yang kedua tilawatun ma'nawiyatun, yang ketiga tilawatun hukmiyatun. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama tilawah lafdhiyah, yang kedua tilawah ma'nawiyah, yang ketiga tilawah hukmiyah. Apa arti tilawah lafziyah? Jadi bila seseorang menyempurnakan 3 tilawah ini, maka itulah makna dia telah beriman dengan Al-Quran dengan sebenar-benarnya iman. Yang pertama tilawah lafziyah, dia baca lafaz-lafaznya. Berarti apa? Ini orang berarti rajin baca Al-Quran. Rajin baca Al-Quran. Berarti kalau seseorang punya mushaf Al-Quran, disimpan di ruang tamu sehingga jadi pajangan, terkena dia dengan ayat itu, berarti orang ini masih pertanyakan apa? Keimanannya kepada Al-Quran, karena dia nggak rajin baca. Dia nggak rajin baca. Makanya di antara para ulama ketika mereka menafsirkan surat Al-Furqan ayat yang ke-30, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, mengadu kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang mereka tinggalkan. Salah satunya adalah mereka tidak lagi membaca Al-Quran. Dila di KTP na
Islam. Tapi Al-Quran nggak dibaca. Bacalah Al-Quran. Dia merupakan sebab bertambahnya iman. Bacalah Al-Quran sebelum nanti tiba suatu masa Allah tidak akan biarkan lagi satu huruf ada di muka bumi ini. Di antara tanda kiamat, Allah akan angkat semua huruf dalam Al-Quran Al-Karim. Kosong. Ada sebuah YouTube ya, video di YouTube. Jadi ada seorang hafid Quran. Tibalah masanya dia selesai 30 juz. Ya. Karena dia udah setor, dia jadi seorang hafid yang baik, lulus dengan nilai yang baik. Kemudian sang guru memberikannya mushaf. Dia kira gurunya akan ngetes. Dia bertanya, di halaman berapa saya buka ya Syekh? Kata gurunya, terserah mau halaman berapa saja. Begitu dia buka, bungkusnya mushaf, dalamnya kosong. Sambil tersenyum dia berkata, ya Syekh, khali, farigh, nggak ada isinya Syekh. Maka Syekhnya berkata, bagaimana pendapatmu atau keadaan dirimu di suatu waktu nanti Allah akan angkat Al-Quranul Karim? Sambil menangis menduk dia mengatakan akan terjadi bencana yang sangat besar. Belajarlah kita untuk menambah bacaan Al-Quran. Tambah pengetahuan kita tentang bacaan Al-Quran. Ya. Al-Quran itu dia punya ilmunya, ya, tajwid gitu kan. Belajar tajwid. Ya. Jangan khawatir masalah umur. Ya. Saya sudah umur 60 Pak Ustadz. Saya belajar lagi dari awal A, I, U, makharijul huruf, belajar makhraj huruf, belum lagi sifat huruf, mat ini dan mat itu. Mungkinkah? Kita mengatakan nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Belajar, ya. Walaupun dari nol lagi, walaupun lidah ini sudah keluh, sudah kaku karena sudah banyak makan tadi depan teh bala-bala gitu. Lenturkan, biasakan. Mungkin yang lain bisa setahun, mungkin kita butuh 10 tahun gak jadi masalah. Baca. Yang kedua adalah tilawah ma'nawiyah. Tilawah ma'nawiyah. Oh iya, bagaimana sih efek langsung kita baca Quran padahal kita ini masih nggak lancar baca Quran, terbata-bata baca Quran? Apakah dia memberi efek walaupun kita nggak punya makna, kita nggak tahu maknanya? Berefek. Inilah barokahnya Al-Quran. Ya. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya satu huruf yang dibaca dari Al-Quran itu melahirkan 10 kebaikan. Ya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya, man qara harfan min kitabillah falahu al-hasana wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu lakum alif lam harfun, lakin alifun harfun wa lamun harfun wa mim harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dia mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan itu berlipat dengan 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka orang yang membaca alif lam mim, Allah berikan pahala 30 pahala. Al-mahiru bil Quran mas safaratul kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran
wa yatata'u fihi wa syakun alaihi lahu ajran. Orang yang mahir membaca Quran, dia akan bersama malaikat yang baik lagi taat. Sedangkan orang yang baca Quran dalam keadaan dia terbata-bata, kesulitan membacanya, dia tetap mendapatkan 2 pahala. Pahala yang mengalir dari orang baca Quran itu menaikkan iman. Menaikkan iman. Kemudian berikutnya, mana beriman kepada kitabullah dengan sebenar-benarnya adalah kita membaca tilawah maknawiyah, yaitu kita pelajari kandungan makna dari lafaz yang kita baca. Namanya tadabbur, namanya tadabbur. Mau tidak mau kita harus pelajari tafsirnya. Saya nggak ada hadiah. Kok hadiah? Saya mau tanya. Siapa yang jamaah yang hari ini sholatnya sudah 10 tahun? Sudah 10 tahun sholat? Belum ada? Lebih Pak Ustadz. Saya sudah 20 tahun sholat. Oke? Coba. Apa ciri-ciri orang yang dimurkai dalam Al-Fatihah, Al-Maghdubi alaihim? Ciri-cirinya apa? Apa makna dimurkai itu apa? Agar kita tahu orang yang Allah berikan nikmat, agar kita masuk dalam orang yang diberikan nikmat, dengan kita terhindar dari ciri-ciri mereka yang dimurkai oleh Allah, Al-Maghdubi alaihim. Apa ciri-cirinya? Siapa yang tahu? Takluk wae, takluk aja ya. Mungkin pada malu ya. Cirinya simpel. Dia orang yang tahu tapi nggak mau ngerjain. Dia tahu tentang kebenaran tapi tidak mau melaksanakan. Itu cirinya. Kalau ad-dhalin sebaliknya, mengerjakan tapi salah karena teboga ilmu teh. Jadi orang yang Allah berikan nikmat hidupnya adalah orang yang Allah berikan ilmu tentang kebaikan kebenaran, kemudian dia amalkan. Maka itulah orang yang hidupnya bahagia. Maka tidak berilmu sebab tidak rajin belajar, maka dia tidak bahagia. Sibuk beramal, ilmu tidak disiapkan, jangan-jangan amalnya malah tidak benar. Pun sebaliknya, semakin bertambah ilmu, maka harus semakin bertambah amal. Perkataan indah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau begini, laisal ilmu bikasratir riwayah, innamal ilmu huwa khasyatullah. Bukanlah ilmu itu orang yang menguasai berbagai macam periwayatan. Bukan itu hakikat ilmu. Innamal ilmu huwa khasyatullah. Namanya ilmu itu adalah apa? Meningkatnya rasa takut kepada Allah. Jadi kalau bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lama mengaji, yang barangkali jenggotnya lebih lama daripada mahasiswa S3 umur jenggotnya, maka banyaklah muhasabah diri kita semua. Apakah meningkat rasa takut kepada Allah atau biasa-biasa wae? Karena kalau ternyata rasa takut kita kepada Allah rendah, nggak khawatir mati sul khotimah, tidak takut masuk neraka, berarti ilmu kita nggak berkah, nggak berkah. Jika dahulu ulama-ulama dahulu seperti kitab Tazkiratus Sami' ya. Jadi menyebutkan bahwasanya kalau di zaman dahulu disebut orang fakih, paham agama,
itu kelihatan dari rasa takutnya kepada Allah. Sekarang kita berada di masa orang itu berani berbuat maksiat. Rendah rasa takutnya kepada Allah. Ya, media untuk orang berbuat maksiat itu sudah mudah sekarang. Yang ketiga, tadi kita pelajari. Jadi yang kedua adalah baca Quran, tingkatkan tadabbur, penghayatan. Kita bila baca tapi tidak paham makna, maka Al-Quran belum menjadi petunjuk buat kita. Pelajari, tambah pengetahuan kita tentang Al-Quran. Saya ambil contoh Al-Fatihah. Baca sekali belum cukup. Baca berkali-kali dengan penghayatan, insya Allah nanti akan kerasa dalam sholat itu, apalagi bermakmum dengan imam yang bacanya bagus ya, yang ilmu tajwidnya ya sudah bertamat, suaranya merdu, kita paham tuh, itu nikmatnya luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Tingkatkan ya. Yang ketiga adalah tilawah hukmiyah. Tilawah hukmiyah itu kita membaca hukumnya, artinya bila di sana ada perintah, ya kerjakan. Bila di sana ada larangan, ya kita tinggalkan. Misalnya di sana ada larangan judi, tinggalkan slot-slot yang ada. Ada kan judi, nama judi slot ya. Mau slot pintu, mau slot jendela, terserah. Pokoknya ada namanya judi, terserah. Tinggalkan. Bertemu dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu la tulqu bi aidikum ila tahlukati, wahai orang beriman jangankan lemparkan diri ke dalam kebinasaan. Maka apapun yang membuat kita binasa, badan kita binasa, tubuh kita binasa, jiwa raga kita binasa, tinggalkan. Kalau kita tahu ini merusak. Allah berbicara tentang haramnya riba. Bertemu dengan ayat-ayat riba. Misalnya di ujung-ujung Al-Baqarah tuh, tentang riba panjang tuh. Sekitar dia di halaman kedua sebelum akhir Al-Baqarah tentang riba. Itu cukup panjang, hampir satu halaman tentang riba. Ya, berhentilah dari riba. Wa illam taf'alu fa'adzu biharbi minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak berhenti dari riba, maka umumkan bahwa Allah dan Rasulnya akan berperang, memeranginya. Ya. Bagaimana Rasul menyatakan bahwa dosa riba itu terdiri dari 72 pintu dan paling rendahnya ada seperti seorang anak menzina ibunya. Pelajari tentang riba. Kita bisnis ini ada riba enggak? Kita berbicara tentang keuangan ada unsur riba enggak? Pelajari. Supaya kita ya masuk dalam apa? Beriman kepada Al-Quran dengan sebenar-benarnya iman. Kita tahu astagfirullah, riba ternyata, berhenti. Kalau kemarin nggak tahu sudah dimaafkan. Sekarang sudah tahu, tinggalkan dan jangan buka lagi lembaran akad-akad yang mengandung riba. Itu diantaranya. Tentang mentadaburi, ya kita bisa lihat di surat Shad ayat 29. Allah menyuruh kita mentadaburi Al-Quranul Karim. Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun lidabbaru ayati wa litadhakkaru albab. Kemudian dalam surah Al-Isra Allah juga berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatan lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan di Al-Quran itu apa yang menjadi obat. Obat di sini obat penyakit hati dan juga penyakit fisik, dan dia menjadi rahmat bagi orang beriman. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kesimpulannya begini, fala syai'a anfa'ul qalbi min qira'atil Qur'an bitadabbur wa tafakkur. Tidak ada, kesimpulannya begini, tidak diragukan kata beliau ya. Kesimpulannya
bahwa tidak ada satu yang paling bermanfaat buat jiwa dan hati kita, kebaikan buat hati kita, kecuali ya mengalahkan membaca Al-Quran dengan tadabbur dan tafakkur. Gak ada. Beliau mengatakan fala syai'a, tidak ada satu yang paling bermanfaat buat jiwa kita ya mengalahkan seseorang membaca Al-Quran dengan tadabbur. Gak ada yang bermanfaat. Menunjukkan bila kita baca Quran disertai dengan pemahaman, insya Allah ya kan benar, ya meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah, rindu kita kepada surga, takut kita kepada ancaman Allah dan nerakanya, harapan kita meningkat agar Allah Subhanahu menerima amal-amal kita dan masuk kita dalam surga. Muncul kita ingin bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa, muncul rasa tawakal kita kepada Allah, menggantungkan semua kehidupan kita hanya kepada Allah dan ridhonya. Dan dua langkah berikutnya dalam kita menambah keimanan, pelajari sirah nabawiyah. Alhamdulillah, buku sudah banyak baca. Nabi itu seperti apa, bagaimana beliau berdakwah, bagaimana akhlak beliau dan seterusnya. Pelajari kehidupan para ulama-ulama dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'in, dan ya bersungguh-sungguhlah kita untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Waspadai ya kita menjauh dari agama. Waspadai dari maksiat-maksiat yang semakin hari semakin kita remehkan. Kita kadang-kadang sedih ya dengan diri kita sekarang, lihat perempuan buka aurat di HP kayaknya biasa aja udah sekarang. Wallahi. Dulu belum ada HP lihat kelihatan aurat, astagfirullah. Sekarang itu menurun tajam, lihat HP kelihatan wanita buka aurat mah biasa. Tinggalkan. Itu menurunkan iman. Ya, lakukan ketaatan dan tinggalkan kemaksiatan. Ya, kita punya batas maksimal jam 5.20. Ini 5.25. Ya, sedikit lagi ya. Ini pertanyaan. Izin bertanya, apa yang harus saya lakukan ketika iman saya turun? Naikin. Ya, pertanyaan bagaimana naikkan iman? Sering datang ke majelis ilmu, ya. Malas Pak Ustaz, lawan. Datang aja, paksain aja. Nanti insya Allah, asal datang aja, nanti Allah bukakan ya hidayah. Ya, mungkin dari Ustadz itu dari 100 kalimat mungkin ada 1-2 kalimat yang oh iya ya kayaknya, gitu. Datang aja, ya. Diskusi, minta solusi dari orang-orang yang paham kondisi kita dan selesaikan pintu-pintu yang membuat iman kita menjadi turun. Tadi ingat perkataan Abu Darda tadi ya, min fikil abdi, di antara kefakihan seseorang ayat ta'ahada imanahu, ya, di antara kefakihan seorang hamba adalah apa? Dia betul-betul memperhatikan imannya. Maka kalau dia tahu dia sedang turun, cepat naikkan. Datang habis ilmu. Coba baca Quran sekarang, bacanya jangan cepat-cepat, pelan-pelan sambil tadabbur. Pelan-pelan bacanya. Hatta qul huwallahu ahad. Coba pelan. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Allahus samad. Allah itu tempat bergantung. Allah tempat meminta. Allah engkau as-samad ya Allah. Dia doa ya Allah. Tingkatkan imanku ya Allah. Allahumma zidna imanan wa yaqinan ya. Wafikan. Ya, sebagai mengajarkan doa itu. Berikutnya. Pertanyaan terakhir. Salah satu menaikkan iman ada dengan banyak belajar agama. Pertanyaannya, mengapa justru orang-orang yang belajar agama di pesantren atau sudah belajar agama dari kecil malah ibadahnya, imannya biasa saja dan hanya bukan kewajiban saja? Ya. Tadi sudah sedikit kita singgung. Dahulu para ulama, ya sudah saya sampaikan, ya, bahwasanya hakikat ilmu itu adalah apa? Meningkatnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang belajar bertahun-tahun, atau dia belajar pesantren atau dia belajar di perguruan tinggi Islam, bila dia tidak mencari rahasia ilmu, ruhnya ilmu,
maka dia tidak akan dapat kepada apa? Kekhusyuan ibadah. Ya, meningkatnya rasa takut. Mungkin dia banyak belajar tapi kurang muhasabah. Kurang banyak menyendiri dan bangun malam memikirkan tentang Allah hari kiamat. Mungkin itu. Mungkin juga niat yang belum lurus ketika belajar agama. Mungkin bukan karena Allah. Banyak sebab. Banyak sebab. Mungkin apa yang dia konsumsi dari yang haram sehingga tubuhnya dipenuhi dan perkara-perkara yang membuat dia tidak khusyuk dalam ibadah. Banyak sebab. Ya. Namun walaupun begitu, orang-orang yang kita lihat jangan kita jadikan acuan. Kalau orang yang belajar agama kelihatannya biasa-biasa aja, berarti kita yang nggak belajar agama, tenang naon atuh orang ge imanna biasa-biasa we, nu belajar agama imannya biasa aja. Salah. Kalau pengen cari contoh yang benar, tidak semua kok orang yang belajar agama biasa-biasa saja. Banyak kok orang yang belajar agama tambah rajin ibadahnya, tambah rajin sholat malamnya, ucapannya penuh dengan zikir, penuh dengan nasihat, lembut, banyak kok. Cuman barangkali seringnya kita 1-2 contoh solo, karena itu kabeh ngerti agama mah enggak semua. Sebagaimana ada wanita yang enggak pakai jilbab, ngapain saya pakai jilbab? Kau mau pakai cadar? Saya pernah ketemu teh akhlaknya buruk, mulutnya kotor. Kamu teh belum ketemu saja sama yang bagusnya. Jangan disakope daunkeun atuh. Anggaplah yang sekarang kurang bagus. Contoh istri-istri Nabi. Contoh para sahabiah itu teladan kita. Kalau yang sekarang ya namanya bukan generasi terbaik namanya kan. Jadi kalau pengen cari contoh, jangan contoh yang salah. Dan contoh yang salah jangan dijadikan pembenaran untuk kita mempertahankan kesalahan. Ustadz oge gitu. Berarti saya juga tenanawan kieu. Antum mencari contohnya ustadz yang salah. Mas banyak ustadz yang benar. Kenapa antum gak ikuti yang benar? Kenapa ustadz yang salah Anda jadikan rujukan untuk mempertahankan kesalahan? Emangnya kalau mati bareng-bareng sama ustadz? Kan enggak. Emang di hari kiamat bertanggung jawabnya bareng-bareng sama ustadz? Kan enggak. Ustadz juga akan berlepas diri dari kita. Itu. Maka pikirkan kita mati juga sendiri enggak akan ngajak orang, apalagi ngajak ustadz kita, enggak akan. Kita akhiri kajian kita di sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan barokah kepada kita. Dan tadi sebenarnya materi ini saya ingin kaitkan dengan di antara sebab bertambahnya iman banyak melakukan ketaatan. Di antaranya kita ini akan berakhir sebentar lagi 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ini adalah amalan yang paling Allah cintai, maka bersemangatlah beramal. Sebentar lagi ini akan habis. Kita tinggal besok Sabtu, Ahad, Senin udah lebaran, tinggal 2 hari. Kencengin. Ini amalan di hari-hari ini pahalanya gede. Jangan lalai, jangan biasa-biasa saja. Semangat. Baca Quran, bangun malam. Banyak sedekah, banyak zikir. Jangan biasa-biasa saja. Tinggal 2 hari lagi masalahnya. Kesempatan kita menaikkan iman. Jangan lewatkan. Kesempatan, tinggal 2 hari lagi. Tinggal 2 hari lagi. Ya. Ntar lagi promonya udah akan habis. Tinggal 2 hari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.